Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi wa jami'i ikhwanina al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa jami'il amilin wa jami'il musannifin akhlasin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa samsasil qadri jilan radhiyallahu anhu syailala wa lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'na bi ulmi fid dharain amin. At-tawaddu'u utawi iki iku nerangaken sifat andap asor. Sifat tawaddu niku rendah hati. Huwa utawi ya tawaddu apa sifat tawaddu iku khafdul janahi yaiku ngedonaken awak ingkang den padhaaken suwiwi utawa ngasoraken awak. Janah diistilahkan suwiwi atau sayap. Wa ilanatul janibi lan ngelemesaken lambung min ghairi khissatin saking tanpa asor wala madallatin lan ora ino. Yang disebut dengan sifat tawadhu atau sifat andap asor yaitu rendah hati, merendahkan diri tanpa merasa hina. Jadi sifat tawadhu itu lawan dari sifat sombong. Kalau sombong atau takabur itu tinggi hati. Tapi kalau tawadhu itu rendah hati, merasa dirinya itu tidak semulia orang lain, tidak setinggi pangkatnya seperti orang lain, tidak sebanyak amalan orang lain. Nah, ini kita tawadhu, merasa dirinya itu rendah hati. Wal maksudu utawi kang den maksud kang den karepaken minhu saking tawadhu i'ta'u kulli dhi haqqin iku ngowahi saben-saben wong kang duweni hak haqqahu ing hake dhi haqqin. Fala yarfa'u mongko ora ngunggulaken utawa ngluhuraken sapa mutawaddi wadi'an ing wong kang ina andarajatihi saking derajate wadi'an. Wala yunzilu lan ora ngedonaken sapa mutawaddi syarifan ing wong kang mulya an maqamihi saking derajate syarif. Yang dimaksud sifat tawadhu yaitu memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak tersebut, fala yarfa'u wadi'an, dan tanpa mengunggulkan orang yang hina, yang derajatnya rendah, tidak diunggulkan,
wala yunzilu syarifan amma qamihi, dan tidak juga merendahkan orang yang derajatnya mulia, orang yang makomnya lebih tinggi. Itu yang dimaksud dengan tawadhu. Wa huwa utawi tawadhu min asbabi rif'ati, iku setengah saking pira-pira sebabe keluhurane derajat. Jadi dengan tawadhu, dengan sifat andap asor rendah hati, itu bukan malah kita semakin rendah, bukan, tapi menjadikan derajat kita di sisi Allah itu tinggi. Wa dawa'iya syarafi, lan perkara kang narik kemuliaan. Jadi dengan tawadhu, dengan sifat rendah hati, itu justru akan meninggikan derajat kita dan juga dapat mempengaruhi kemuliaan kita di hadapan Allah tentunya. Qala ngendika sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong tawadhu'ah iku andap asor sapa man lillahi krana Allah, rafa'ah mongko ngangkat derajate sapa Allahu ing man. Dari kanjeng Nabi, sapa wonge sing gelem tawadhu, andap asor, gelem rendah hati, boten sombong, dengan catatan lillahi, karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena minta dipuji, minta disanjung, memang benar-benar hatinya merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahu, maka Allah akan meninggikan derajat orang tersebut. Allah semakin meninggikan derajat, khususnya nanti derajat di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan balasan yang tinggi. Memang sifat tawadhu ini tidak mudah, apalagi kita menerka seseorang, nebak-nebak seseorang untuk sifat tawadhu itu enggak gampang, mboten gampang. Kadang orang itu kelihatannya, penampilannya itu ya orangnya kayak sombong, kayak angkuh, kayak apa nggih, ndak serawongan sama orang lain, kadang disapa juga sulit, enggak. Nah, itu bukan berarti orang tersebut tidak tawadhu, bukan. Kita tidak tahu yang ada di hatinya. Ya. Kadang-kadang orang yang kita anggap seperti itu, malah orang tersebut itu benar tawadhu. Ada juga yang kelihatannya orang tersebut tawadhu, ya, sopan, maksudnya gampang, tapi nyatanya kadang-kadang ada niat yang lain, bukan lillahi ta'ala. Jadi memang tawadhu itu tidak bisa dinilai dengan kasat mata. Yang tahu itu kita sendiri, hati kita itu benar-benar merasa rendah hati atau justru sebaliknya. Makanya sifat tawadhu benar-benar dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan balasannya, siapa yang mau tawadhu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita dari para sahabat Nabi yang sifatnya itu luar biasa tawadhunya. Sifat para sahabat Nabi itu sangat-sangat tawadhu, sangat menghargai, sangat menghormati. Ada ceritanya sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan ilmunya yang sangat tinggi, khususnya di bidang Al-Quran, ya. Sehingga sahabat Ibnu Abbas itu mempunyai banyak julukan. Di antaranya julukannya yaitu ada julukan Turjumal Quran, yaitu para penafsir Al-Quran. Ada lagi julukannya Habrul Ummah.
Habrul Ummah itu guru umat, gurunya umat. Ada lagi julukannya atau gelarnya Ibnu Abbas, yaitu Raisul Mufassirin, ketuanya, kepalanya para ahli tafsir Al-Quran. Nah, itu Ibnu Abbas itu juga termasuk keluarganya Kanjeng Nabi, karena beliau itu putra paman Nabi Muhammad SAW. Lah, padahal sudah terkenal begitu mulianya, bertemu dengan sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Haris. Zaid bin Haris itu juga terkenal ilmunya tentang Al-Quran juga, karena beliau salah satu penulis Al-Quran di masa Nabi Muhammad SAW. Ketika bertemu Zaid bin Sabit niku bawa kendaraan, ya, numpak kendaraan. Tiba-tiba Ibnu Abbas niki datang dan memegangi kendaraan pun Zaid bin Sabit. Tunggangannya niki dicekeli sambil menundukkan kepala seraya menghormat kepada beliau Zaid bin Sabit. Kemudian kaget Zaid bin Sabit niki, kenapa kok seperti ini yang dilakukan, Ibnu Abbas, padahal beliau ini sahabat Nabi yang terkenal ilmunya, juga termasuk keluarganya Kanjeng Nabi. Akhirnya disuruh melepaskan, tolong dilepaskan wahai putra paman Rasulullah. Namun Ibnu Abbas terus memegangi kendali hewan itu. Kemudian berkata, seperti inilah kami diperintah untuk berbuat sopan dan berbuat tawaduk terhadap ulama-ulama kami. Ternyata itu jawaban Ibnu Abbas, padahal beliau itu juga merupakan ulama besar, ya, ulama besar. Tapi beliau mengatakan bahwasanya yang dilakukan itu karena perintah untuk berbuat sopan dan tawaduk terhadap ulama. Akhirnya Zaid dengan kecerdikannya langsung memegang tangan Ibnu Abbas dan menciumnya. Tangannya dicium, tangan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kaget gantian, kenapa kamu lakukan seperti ini? Kemudian Zaid bin Sabit menjawab, seperti inilah kami diperintah untuk berbuat sopan, berbuat tawaduk, khususnya kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian para sahabat Nabi itu saling hormat menghormati, tidak mengunggul-unggulkan diri, tidak menganggap dirinya mulia, tapi menganggap orang lain yang lebih mulia, yang lebih tinggi ilmunya, yang lebih terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya itu, sahabat-sahabat yang lain, ceritanya Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyid Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika sahabat Abu Bakar niki mau sowan ke daleme Kanjeng Nabi, bertamu ke rumahnya Kanjeng Nabi. Begitu juga Sayyid Ali bin Abi Thalib sama mau sowan ke rumahnya Kanjeng Nabi. Mereka bertemu di depan rumahnya Kanjeng Nabi. Nah, di situ kaget mereka bertemu berdua. Akhirnya Sayyidina Ali ingin mendulukan Abu Bakar yang lebih dulu untuk masuk. Jadi, wahai Abu Bakar, jenengan masuk dulu, jenengan yang lebih dulu untuk masuk ke rumahnya Kanjeng Nabi.
Tapi Abu Bakar As-Siddiq juga mengatakan demikian, jenengan saja yang lebih dulu untuk masuk. Kemudian Sayyidina Ali berkata, mana mungkin saya mendahului orang yang mulia yang pernah dikatakan oleh Nabi bahwasanya matahari terbit maupun terbenam atas seorang sudah para nabi yang paling ulama yang paling besar, yang paling mulia, yang paling diutamakan, itu adalah panjenengan Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Ali mengatakan seperti itu. Tapi Abu Bakar malah menjawab lain. Mana mungkin saya juga mendahului panjenengan wahai Sayyidina Ali. Rasulullah itu loh pernah bersabda tentang Anda. Kata Rasulullah, aku telah menikahkan putriku yang terbaik dengan seseorang yang terbaik pula, yaitu aku menikahkan putriku Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi intinya mereka sama saling mencari kemuliaan, kemuliaan dari sahabatnya, dari orang lain. Tidak merasa dirinya itu paling mulia, tidak, tapi menganggap orang lain itu lebih mulia. Sayyidina Ali tidak mau kalah, nyari lagi apa kemuliaan Abu Bakar. Langsung Sayyidina Ali menjawab, mana mungkin aku mendahulimu wahai Abu Bakar, sedangkan Nabi juga pernah bersabda, kalau iman umat seluruh dunia ini ditimbang dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, tentunya lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidina Ali seperti itu. Maka Abu Bakar juga masih punya senjata, bahwasanya Sayyidina Ali itu juga masih lebih utama, pendapatnya Abu Bakar seperti itu. Mana mungkin saya akan mendahului engkau wahai Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan Kanjeng Nabi itu pernah bersabda bahwasanya akan dikumpulkan di hari kiamat kelak itu seorang yang berkendaraan dengan Siti Fatimah, dengan Said Hasan dan Said Husain, yaitu cucunya Kanjeng Nabi. Lalu para sahabat ada yang bertanya, siapa orang tersebut wahai Rasulullah? Lalu dijawab, dia bukan seorang nabi, tapi Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Nah seperti ini, masih mencari kemuliaan dari orang lain, tidak mau mendahului. Sayyidina Ali mencari lagi, menjawab lagi, mana mungkin aku akan mendahuluimu wahai Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan Rasulullah juga pernah bersabda tentang engkau, kalau aku harus mempunyai kekasih selain dari Allah, mempunyai kekasih selain Rabb, maka aku akan memilih Abu Bakar sebagai kasihku. Seperti itu yang dikatakan Kanjeng Nabi. Maka saya nggak pantas untuk mendahuluimu wahai Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjawab lagi, ini boten masuk akhirnya ini. Ayal-ayalan, intinya ayal-ayalan, tapi ayal-ayalan boten ayal-ayalan menang-menangan ngapikno awake boten. Tapi justru ngapikno wong liya. Mana mungkin Sayyidina Ali saya akan mendahuluimu, sedangkan Rasulullah juga pernah bersabda pada hari kiamat, aku bersama Ali. Lalu Allah berfirman, wahai kekasihku, aku telah pilihkan untukmu Ibrahim Al-Khalil sebagai ayah terbaikmu, dan aku telah pilihkan untuk Ali sebagai saudara dan sahabat terbaikmu. Seperti itu yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Ali berkata lagi, mana mungkin wahai Abu Bakar saya mendahuluimu,
Sedangkan Allah Ta'ala pernah berfirman tentangmu dalam surat Az-Zumar ayat 33, dan orang yang datang membawa kebenaran dan orang yang membenarkannya, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Namun Abu Bakar As-Siddiq menjawab lagi, mana mungkin aku akan mendahuluimu wahai Ali. Sedangkan Allah juga pernah bersabda, pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 207, yaitu dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari kerelaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Jadi kedua sahabat niki, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini tidak mau ada yang mendahului untuk masuk ke rumahnya Nabi Muhammad, karena prinsipnya sama. Abu Bakar As-Siddiq niki tawadhu, tidak mau mendahului Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena merasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu lebih mulia di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah. Begitu juga Sayyidina Ali tidak mau mendahului Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk dalam Kanjeng Nabi, karena prinsipnya juga tawadhu, merasa lebih rendah kemuliaannya daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Akhirnya datang malaikat Jibril menemui Kanjeng Nabi dan berkata, wahai Nabi, di luar ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib, segera temui, segera suruh masuk. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi yang keluar untuk menemui dua tamunya yang istimewa ini. Kemudian beliau menggandengnya. Abu Bakar As-Siddiq digandeng sebelah kanan, Ali bin Abi Thalib digandeng sebelah kiri, dan berkata, seperti inilah besok ketika kita dibangkitkan dari alam kubur ketika hari kiamat. Subhanallah, begitu mulianya sifat sahabat Nabi, terutama masalah ketawaduan, masalah rendah hatinya, sungguh jauh dari sifat takabur, sifat sombong. Makanya pantas Kanjeng Nabi bersabda, man tawaddu'a illa rafa'ah. Barang siapa yang tawaddu, rendah hati, tidak sombong, merasa dirinya itu lebih hina dari orang lain, justru rafa'ahu, maka Allah mengangkat derajatnya, meninggikan derajatnya. Untuk itu, mumpung bulan suci Ramadan ini, kita sedikit demi sedikit membersihkan hati kita. Ya, kita usahakan sifat tawadhu, sifat rendah hati itu benar-benar kita praktekkan kepada siapapun. Kepada yang tua kita tawadhu, kepada yang muda juga kita tawadhu. Prinsipnya bagaimana? Kalau kepada yang tua, kita harus punya prinsip bahwasanya yang tua itu umurnya lebih banyak, jelas amalnya lebih banyak dari kita. Kita harus punya keyakinan seperti itu. Ini yang membuat hati kita nanti bisa untuk bersifat tawadhu. Pada yang muda juga seperti itu, kita tentunya harus punya keyakinan yang muda itu umurnya masih sedikit, tentu dosanya sedikit, tidak seperti kita yang sudah tua, dosanya banyak. Nah, kalau seperti itu kita tanamkan dalam hati kita, insya Allah kita benar-benar bisa bersikap tawadhu, tidak sombong, itu bisa. Karena kita akan bisa menghormati orang yang lebih tua, juga bisa menghormati orang yang lebih muda. Izzatun nafsi utawi iki iku mertelakan tentang mulyane awak. Izzatun nafsi niku
kebesaran jiwa. Hiya utawi izzatun nafsi sifatun iku sifat biha kang kelawan izzatun nafsi yaj'alu dadekaken al-insanu sapa manungsa nafsahu ing awak dhewene insan fi manazili rif'ati ing dalem pangkat kang luhur wal ihtirami lan kemuliaan. Jadi sifat izzatun nafsi juga merupakan sifat yang mahmudah, sifat yang baik, sifat yang harus kita teladani. Selain sifat tawaduk tadi ada sifat izzatun nafsi, yaitu kebesaran jiwa. Apa yang bisa menyebabkan sifat izzatun nafsi itu? Wasababuha utawi sebabe izzatun nafsi ma'rifatul insani iku oleh ngawruhine manungsa qadra nafsihi ing derajate awak dhewene al insan. Jadi kita bisa merasa besar jiwa itu ketika kita bisa mengukur diri kita. Nah, ini sulit orang kalau bisa mengukur dirinya itu. Kadang-kadang yang diukur malah kemuliaannya saja, kebaikannya saja yang bisa diukur. Padahal seorang yang baik itu harus bisa mengukur dirinya sendiri, sehingga itu nanti bisa menjadi bahan evaluasi untuk dirinya. Apa sih yang kurang dari saya? Ibadah saya itu kurang ini, kurang ini. Jadi ada perbaikan. Nah, itu artinya ma'rifatul insan qadra nafsihi, mengetahui kemampuan atau derajatnya. Wa samaratuha utawi wae izzatun nafsi, wae itu buah niku hikmah, berarti hasil dari sifat izzatun nafsi itu apa saja? Yang pertama atajamulu, yaitu pepaes. Yang pertama adalah pepaes. Pepaes itu berarti memperbaiki diri, akan bisa berbuat lebih baik lagi. Atajamulu. Wasabru lan sabar ala makarihi dari ing atase sandupoyone taun. Jadi akan bisa sabar, orang yang besar jiwanya itu akan sabar menghadapi apapun cobaan yang menimpa, apapun beratnya hidup itu bisa dengan sabar dihadapi karena kebesaran jiwanya. Yang ketiga watarku idharil ikhtiyaji, lan ninggal mertelaaken butuh wong liya. Jadi tidak menunjukkan bahwasanya dirinya itu terlalu butuh pada manusia. Dia akan butuh lebih introspeksi pada dirinya. Wa ta'dhimun nasi lan muliakane manungsa lahu marang insan. Dengan sifat izzatun nafsi, besaran jiwa ini, justru orang-orang nanti bisa menghormatinya. Wa ihsanullahi lan bagusakane Allah ilaihi marang insan. Orang yang berjiwa besar itu juga akan nanti mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabdanya, dalam firman-Nya Allah, wallahu ta'ala dawa sapa Allah taala walillahi lan iku ketuwe Allah al-izzatu utawi kemuliaan, wali rasulihi lan ketuwe Allah, wal mukminin lan ketuwe pira-pira wong mukmin. Iki dawe Allah Subhanahu wa taala. Wa qala nabiyyu lan ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimah melasi Allah sapa Allah amron ing wong arafa kang ngawruhi sapa amron imro'an ing wong arafa kang ngerti sapa imron qadra nafsihi ing kira-kirane awak dhewene imro'an. Jadi Kanjeng Nabi bersabda rahimallahu imro'an arafa qadra nafsihi. Itu artinya Allah akan memberikan kasih sayang, merahmati siapa? Merahmati orang yang mengerti ukuran derajatnya,
orang yang tahu diri. Ini istilahnya seperti itu. Jadi memang kita dianjurkan untuk menjadi orang yang tahu diri, sehingga tidak semena-mena, tidak seenaknya untuk berbuat, untuk bersikap kepada orang lain. Al-hiddu utawi iki iku nerangaken unek-unek. Nah, niki gantos sifat sing boten sae, sifat sing Allah, sifat yang tidak bagus, yaitu yang pertama al-hiddu. Hiddu niku unek-unek. Napa penjelasan tentang al-hiddu? Wa utawi al-hiddu itmarusu'i iku nyimpen sifat Allah. Wal hirsu lan lobo alal idai ing atase ngelarani wong liya. Yang dikatakan hiddu, yang dinamakan hiddu yaitu huwa itmarusu'i, orang yang menyimpan kejelekan, menyimpan sifat yang tidak baik. Wal hirsu ala idai, dan ingin, sangat ingin untuk menyakiti orang lain. Jadi istilahnya al-hiddu niku dendam niku lho. Jadi dendam niku dalam istilah Arabnya, dalam istilah tasawufnya itu hiddu, unak-unak niku dendam. Wasabuhu utawi sebabnya dendam, napa sing nggarai wong dendam iku? Al-ghadabu, yaiku murang-muring, bendu, jengkel. Nah, niki gara-gara marah, gara-gara bendu, jengkel, niki akhirnya timbul hiddu, timbul balas dendam di hati. Balas dendam niku tidak langsung. Biasanya balas dendam niku disimpan dulu ten hati. Nah ini jelas tadi penyakit pun hati. Ini harus dihindari. Kenapa dihindari? Karena nanti akan timbul banyak kejelekan-kejelekan dari sifat dendam itu. Wayasba'u lan niki, wayasba'u lan ngenut bureni hu ing hiddu samano khisolen apa walu pira-pira perkara. Gara-gara dendam, gara-gara hiddu akan muncul 8 perkara muharramaten kan den haramaken. Nah, niki hati-hati ya. Jadi sifat dendam yang pernah tersimpan, yang mungkin masih ada di hati kita, coba dihilangkan. Ya, lebih-lebih ini bulan yang mulia. Kalau masih ada dendam sama siapapun, dihilangkan. Ya, belajar memperbaiki hati, memperbaiki diri, karena sangat berbahaya. Dari sifat dendam saja ini akan ada 8 keburukan, 8 hal, sama khisolen muharramatin, 8 perkara yang diharamkan oleh Allah. Apa saja itu? Wa hiya utawi sama khisolen hasadul mahudi, yaiku dengkene marang wong kang den dengkene alaihi ing atase wong. Jadi akan timbul hasad, akan timbul dengki. Dengki itu tidak suka jika orang lain itu mendapat nikmat dari Allah. Contohnya kita pernah dendam pada si A. Nah, contohnya ngaten. Dendam pada si A. Jelas kalau si A itu dapat apa-apa, dapat kenikmatan dari Allah, kita akan merasa dengki, iri, jelas nih. Soalnya kita sudah punya dendam pada si A. Si A beli sepeda, kita iri, hati kita tambah jengkel lagi. Karena gara-gara apa? Gara-gara itu ada dendam itu. Si A berangkat haji, berangkat umroh. Nah, kita semakin iri. Nah, penyakit kita nggak semakin sembuh, tapi semakin parah. Ini gara-gara cuma satu, hiddu dendam tadi. Jadi akan menyebabkan sifat iri. Yang kedua, wasyamatatu lan bunga seneng bimusibatihi kelawan musibah mahkut. Yang kedua, jika si A yang kita punya dendam pada si A itu kena musibah,
kita akan merasa senang, merasa bunga. Nah, padahal orang Islam, sesama Islam, orang Muslim sama Muslim itu kan, jika satu susah, kita harus susah. Jika ada saudara kita Muslim bahagia, kita juga akan bahagia. Tapi ini sebaliknya, gara-gara apa? Gara-gara sifat hikdu, gara-gara ada dendam. Yang pertama tadi akan timbul iri, yang kedua akan timbul syamatah, yaitu senang ketika orang yang kita dendami itu kena musibah. Nah, ini akan datang 8 perkara yang diharamkan, sudah 2. Yang ketiga, wahijruhu lan ngedoi. Ngedoi niku misah, hindar. Wa in tawaddada sanajano merdi-merdi demen sapa mahkut ing wong sing dendam. Jadi yang ketiga adalah kita akan menghindar ketika bertemu dengan orang yang kita dendami itu. Meskipun sudah minta maaf, kadang-kadang kita masih belum terima. Gara-gara ada dendam apa itu? Ini juga dilarang oleh Allah, kita menghindar dari saudara dengan tujuannya nggak baik. Ini juga makanya muharramah, diharamkan. 8 hal yang diharamkan. Yang keempat, wal i'radu lan mengo anhu saking mahkut. Istisghoran karena ngeremehaken lahu marang mahkut. Yang keempat, sifat yang akan muncul, sikap yang akan muncul ketika kita punya dendam pada seorang, maka i'raduan, mengos. Nek disawang iku, nah, kita melengos gara-gara kita punya dendam pada orang tersebut. Melengos kenapa? Istisghoran lah, karena meremehkan. Contohnya ketemu dalam suatu forum rapat, ya. Kita punya dendam pada seorang, kemudian seorang itu, ya si A itu usul, nah, kita ngeremehkan seakan-akan kita itu mengos, ya. Nah, ini gara-gara ada sifat hikdu, sikap dendam tadi, sifat dendam. Yang kelima, watakallumu lan gunem fihi ing dalam mahkut bil fushi kelawan Allah, akan berkata yang tidak baik, berkata yang jelek. Kaihtiyabihi, kayak ngerasani mahkut. Wa ifsya'u syarihi, lan ngumbar-ngumbar kealanane mahkut. Yang kelima, gara-gara ada dendam akan timbul takallumu fi bil fush, akan berkata yang tidak baik, contohnya ngerasani, ngumbar-ngumbar aib, ya. Ini juga sifat yang diharamkan, sikap yang diharamkan. Yang keenam, perkara yang diharamkan lagi gara-gara ada dendam, yaitu wa muhakatuhu istiza'um bihi. Wa muhakatuhu lan nyeritaaken mahkut istizaan karena geguyu iku nggih meremehkan bihi kelawan mahkut. Wa idza'uhu lan ngelarani mahkut bima kelawan barang yuklimu kang ilangaken apa ma, atau ngelarakan yuklimu kang ngelarakaken apa ma badanau ing badane mahkut. Sikap yang timbul gara-gara ada dendam adalah wa idza'uhu bima, akan ada idza'uhu melarakaken, berarti mungkin mukul, bisa mukul, kan ini berhubungan dengan fisik. Bima yuklim badana,
yang berhubungan dengan badan. Kadang timbul pertengkaran, pukul-pukulan. Nah niki ya. Wa man'uhu, selanjutnya perkara yang disebabkan oleh dendam adalah waman ubulan nyegai makut haqqahu ing hae makut ka alam yakadiya koyen to ora nyauri sapa wong hu ing mahkut dainahu ing utange wong ing mahkut. Penyebab yang ke-8 ya. Perkara 8 yang disebabkan gara-gara ada dendam adalah tidak memberikan hak kepada orang yang didendami. Contohnya tidak membayar hutangnya. Pernah dendam pada seorang, nah, kebetulan pernah punya utang juga, maka tak sauri. Nah ini waman uhu haqqahu. Kadang-kadang mungkin juga kebetulan sekampung yang didendami itu satu kampung, satu RT. Kebetulan mungkin dari RW atau dari masjid dapat jatah apa gitu, bantuan mungkin beras, ini dibagikan pada tetangga-tangga jenengan. Nah itu kan jadi haknya, tapi nggak dikasihkan gara-gara apa? Gara-gara pernah punya dendam. Akhirnya ya ini hal yang diharamkan dilakukan juga. Nah, jadi itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan sifat dendam pada siapapun. Mumpung masih Ramadan, insya Allah lebih mudah kita untuk menata hati kita, menata sikap kita. Wa mimma lan setengah saking barang ya dulu kang dodakan apa ma ala damil gede ing atase olone unak-unak, olone dendam. Qaulun Nabi iku pengendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ada dalil yang mencelah tentang dendam adalah dalil hadis Nabi yang berbunyi al-mu'minu laisa bihaqud. Al-mu'minu utawi wong mukmin laisa iku ana sapa mukmin bihaqudin kelawan wong kang unek-unek, wong kang dendam. Jadi yang dikatakan orang mukmin itu orang yang tidak dendam. Dengan kata lain, orang yang dendam itu bukan orang mukmin. Na'udzubillah niki. Nah, kalau kita dikatakan tidak mukmin itu musibah besar. Ya, musibah besar. Kenapa? Karena ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang dicari, yang diangan-angan, yang diharapkan itu kita membawa iman, kita jadi orang mukmin. Tapi gara-gara karena ada sifat hikdu, sikap dendam ini, kita dikatakan bukan termasuk orang mukmin. Na'udzubillah min dzalik. Al-hasadu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.